Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Kinerja di pertemuan keempat hari ini ya. Jadi di pertemuan keempat kita akan membahas tentang kerangka sistem perancangan kinerja. Jadi kerangka sistem, jadi ketahuan kita akan membahas tentang framework. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa manajemen kinerja itu akan fokus untuk kita membuat langkah-langkah dalam melakukan penilaian kinerja. Jadi langkah-langkah kalau besok kalian memiliki usaha, jadi untuk membuat manajemen kinerja yang bagus itu, sistem manajemen kinerja yang bagus, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi benar-benar diusahakan bahwa teori yang didapatkan itu praktikal atau bisa kalian terapkan di usaha atau perusahaan tempat kerja kalian. Kemarin kita sudah membicarakan tentang tahap 0. Jadi di tahap 0 itu ada fondasi awal, lalu ada tahap 1 yaitu informasi-informasi awal, tahap 2 yaitu visi, misi, dan strategi dari perusahaan. Lalu sekarang kita akan fokus ke tahap berikutnya. Nah, di tahap 2 tadi juga kita sudah melakukan yang namanya kuis ya, kuis singkat, karena memang visi, misi, dan strategi penetapannya itu sangat penting bagi perusahaan. Jadi menjadi makanya dia ada di bawah gitu, maksudnya dasar yang harus dilakukan di awal. Berbicara tentang kerangka sistem, itu ada beberapa hal. Jadi yang paling kita kenal itu pertama, yang sering kita pakai baik itu di perusahaan jasa, di perusahaan produk, ataupun kalian lagi melakukan project atau event atau kegiatan apapun, kalian selalu pasti sering bertemu dengan yang namanya SMART, atau specific, measurable, actionable, relevant, and time-bound. Nah, SMART ini sebenarnya adalah sebuah bentuk pengukuran untuk mengukur kinerja yang kalian lakukan terhadap sebuah project, sebuah event, sebuah kegiatan, atau sebuah pekerjaan kalian, atau bahkan keefektifan dari perusahaan kalian. Spesifik maksudnya adalah hal yang kalian lakukan itu secara detail itu sudah spesifik gitu, maksudnya nggak scattered around atau tidak general. Jadi khusus spesifik dilakukan, jadi ada objektifnya itu sudah sangat ketahuan, dan dia dapat diukur atau measurable. Baik itu pengukurannya kuantitatif atau kualitatif. Jadi kuantitatif itu lebih gampang karena kan nomor ya, jadi ketahuan nih kapan kalian minus, kapan kalian plus, itu sangat cepat ketahuan. Tapi kualitatif itu mempunyai metode sendiri dalam pengukurannya. Actionable itu dapat dilakukan, jadi apakah informasi-informasi yang kalian dapatkan itu dari penilaian kinerja itu sebenarnya bisa diaplikasikan ke dalam kegiatan, gitu, dalam action. Dan relevan, jadi tidak mengawang-awang gitu, bukan mimpi, tapi bisa dicapai. Mimpi tidak masalah ya, lagi-lagi kalau kita berhubungan dengan terutama di konsentrasi saya kewirausahaan, kita diajarkan untuk bermimpi dan bagaimana cara mencapai mimpi itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan relevan. Dan time bound, jadi sebuah manajemen kinerja itu memang harus dibatasi oleh waktu, terutama dengan dinamika industri gitu kan. Jadi sangat bergerak sangat cepat, jadi kalau tidak dibatasi waktu bisa jadi itu tidak applicable lagi. Ada framework lain yang digunakan, terutama jika kalian mengambil konsentrasi operasional, yaitu Performance of World-Class Manufacturing. Ini lebih banyak dibahas di manajemen operasional ya, jadi saya skip karena kita akan fokus ke sini untuk materi manajemen kinerja itu, yaitu Balance Scorecard, salah satu penilaian kinerja modern. Kenapa dibilang modern? Karena penilaian kinerja ini sangat spesifik bentuknya. Jadi dia tidak hanya menilai, tapi dia balance scorecard ini sampai ke tahap evaluasi. Kalau kalian lihat di sini ada 9 langkah, dan dia dibentuk dengan sangat, diformulasikan dengan sangat lengkap, jadi kalian tidak melihat penilaian kinerja dari satu sisi saja. Ini contoh-contohnya, tapi kalian tidak akan membahas semuanya. Jadi di sini ada SMART, PMQ, PWCM, QPMM, BSC, dan PRISM. Kalian tidak akan membahas semuanya di manajemen kinerja, kita hanya fokus di penilaian kinerja modern. Jadi ada beberapa hal aja yang akan kita pelajari di sini ya, karena yang tidak modern sepertinya sudah tidak applicable lagi kalau kita lakukan. Kita lihat di sini, ini adalah tahap berikutnya ya, dari yang kemarin visi misi strategi. Ini tahap berikutnya, jadi kalian ada yang namanya framework atau kerangka kerja. Framework itu yang tadi saya sudah lihatkan contoh-contohnya dan akan dibahas di pertemuan-pertemuan akhir kita, jadi di sistem penilaian kinerja nantinya.
Nah, setelah kalian mengetahui framework apa yang akan dikerjakan, kalian memilih variabel kinerja. Variabel kinerja terdiri dari beberapa: keluaran organisasi, jadi output, outcome, proses internal, proses apa yang terjadi dalam perusahaan, dan kemampuan sumber daya. Sumber daya ini banyak, bisa saja sumber daya mesin, contoh sumber daya manusia, sumber daya keuangan, seperti itu, sumber daya teknologi, dan lain-lain. Lalu keterkaitan, bagaimana sebab dan akibat. Apa sebab kalian menetapkan sebuah standar kinerja dan apa akibatnya? Apa sebab kalian tidak melakukan standar kinerja itu dan apa akibatnya? Nah, di situ nanti dilihat bobot pengaruhnya terhadap kinerja, terutama kinerja itu harus membawa ke peningkatan income atau laba perusahaan. Benchmark atau kaji banding, benchmark dilakukan secara internal maupun eksternal. Oke, kita langsung masuk ke sini. Ini adalah slide yang utama kita di pertemuan ini. Jadi pertemuan ini kita akan fokus ke studi kasusnya gitu dan diskusi. Jadi saya benar-benar akan minimize materi ke langsung hal yang penting. Jadi saya sudah buatkan bagan di sini. Kalau kita lihat di sini ada alur-alurnya ya. Jadi visi, misi, dan strategi itu yang kemarin kalian lakukan. Setelah kalian melakukan visi, misi, dan strategi, ada keselarasan yang harus kalian susun. Itu dari penjelasan dan tujuan, kesepakatan, identifikasi, faktor keberhasilan, pembentukan tim, pengembangan laporan, dan fasilitas. Jadi 7 langkah itu, lalu membentuk yang namanya kerangka kerja sistem manajemen kinerja. Nah, ini yang hari ini ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, tadi sudah ada 3 ini. 1, variabel, keterkaitan, dan kaji banding. Ini sudah ada di sini. Jadi pemilihan variabel. Variabel apa yang akan kalian gunakan? Apakah kualitatif atau kuantitatif? Apakah kalian menggunakan pengukuran masa lalu, masa kini, atau masa depan? Atau variabel yang kalian gunakan adalah variabel strategik ataukah variabel operasional? Nah, dari jenis variabel apapun yang kalian pilih, ini ada yang namanya false alarm dan analysis gap. Ini sebenarnya harus dijelaskan langsung ya bagaimana caranya ya. Jadi false alarm itu bisa terjadi jika kalian ternyata salah mengidentifikasikan hal yang penting. Jadi contohnya kalian pikir itu penting padahal itu tidak penting. Nah, kalau analisis gap juga seperti itu. Jadi sebenarnya kalian butuh tapi kalian tidak menganggarkan. Contoh nih kayak gini. Ada false alarm. Jadi kalian melihat ada kebocoran AC contohnya ya, ada kebocoran AC. Terus kalian melihat kebocoran jadi ada yang namanya air netes dari atap contohnya. False alarm itu terjadi pada saat kalian langsung mengidentifikasikan oh itu kebocoran AC tanpa kalian menganalisis. Bisa saja itu terjadi karena contohnya aliran air dari kamar mandi terus pipanya bocor atau dari dapur terus pipanya bocor. Jadi false alarm itu bisa terjadi apabila kalian tidak menganalisis secara mendalam, kalian langsung melakukan asumsi. Oke, itu contohnya. Analisis gap juga seperti itu. Jadi kalian membutuhkan tambahan sumber daya manusia di bagian keuangan, gitu kan? Tapi ternyata kalian membutuhkan 10, tapi ternyata yang ada sekarang ada 8. Jadi ada gap di situ kan? Jadi ada gap 2 orang kebutuhan yang masih harus dipenuhi. Nah, karena ada gap itu terjadilah yang namanya celah gitu. Jadi tidak bisa mencapai tujuan atau maksud sebenarnya karena sumber daya kalian sendiri tidak cukup untuk itu. Pengumpulan data, biasanya banyak teknik pengumpulan data. Ada bisa juga bias. Biayanya berapa, sebarannya bagaimana, akurasinya seperti apa, tingkat respon dan kecepatannya seperti apa. Lalu yang terakhir, kita dalam membuat kerangka kerja, kita harus mengumpulkan data. Cara mengumpulkan datanya gimana? Bisa saja agensi, gitu, data dari kalian petinggi perusahaan. Bisa aja observasi, survei, wawancara, kalian menggunakan ahli atau panel ahli ya. Bisa studi kasus dan focus group discussion. Focus group discussion ya. Focus group discussion itu tahu FGD ini
sering sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, itu mengumpulkan manajer-manajernya lalu membuat satu kelompok diskusi yang fokus membahas sebuah hal. Makanya itu namanya focus group discussion. Nah, kita akan fokus di sini juga nih di materi hari ini dalam membahas tentang sistem manajemen kinerja. Nah, slide-slide saya berikutnya ini adalah studi kasus, jadi nanti saya jelaskan aja langsung via Zoom. Jadi untuk hari ini materinya sudah cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.